Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial atau insight tambahan ke teman-teman, mengulang lagi mengenai materi tentang total padatan tersuspensi, kemudian total padatan terlarut. Kita mulai dengan pemahaman dasarnya dulu. Misal, saya punya sebuah larutan gitu ya, anggaplah ini larutan. Larutan ini merupakan air keruh gitu ya, misalnya air keruh atau air limbah lah, bisa dikatakan air limbah. Nah, di dalam air keruh ini kalau teman-teman lihat gitu ya, misalnya warna kuning gitu ya, masih ada partikel-partikel yang ngambang-ngambangnya gitu ya. Masih ada padatan-padatan yang ngambangnya. Nah, itu yang partikel yang ngambang-ngambangnya itu namanya adalah partikel yang tersuspensi. Jadi di dalam larutan ini ada dua padatan. Ada padatan yang tersuspensi, kemudian ada padatan yang terlarut. Nah, apa itu padatan tersuspensi? Padatan tersuspensi itu partikel padatan yang sangat kecil, yang sangat halus. Itu ada ukurannya kalau nggak salah 10 pangkat minus berapa meter gitu ya kalau nggak salah. Halus banget gitu ya. Yang menyebabkan dia itu partikel yang kecil tadi, yang debu-debu tadi misal, itu tuh tidak bisa mengendap ke bawah gitu ya. Saking kecilnya gitu ya, saking kecilnya dia melayang-layang di dalam larutan itu gitu ya. Sehingga dia beratnya itu tidak cukup berat untuk mengendap atau turun ke bawah dari permukaan dari si airnya ini gitu ya, dasarnya ini. Jadi dia nggak bisa mengendap karena beratnya itu sangat ringan gitu ya. Saking ringannya menyebabkan dia melayang-layang di dalam larutan. Kemudian yang kedua ada namanya padatan tersuspensi, padatan yang terlarut, sorry. Contohnya apa? Misal nih, di dalam ini ada yang namanya padatan NaCl atau padatan garam. Garam itu kan larut kan di dalam air gitu ya. Dia punya nilai kelarutan yang lumayan kecil gitu ya. Yang lumayan kecil. Jadi menyebabkan garam itu bisa larut di dalam air. Nah kan, berarti kan kalau misalnya kita mau menghitung berapa sih jumlah garam yang ada di dalam air ini gitu ya, itu kan susah tuh karena dia larut gitu ya. Nah itu tuh nanti ada tekniknya untuk menghitung seberapa banyak padatan yang terlarut tadi. Kalau yang tersuspensi tadi contohnya adalah partikel-partikel padatan debu gitu ya, yang kecil-kecil yang melayang-layang yang ada di dalam larutan ini yang menyebabkan larutan ini kelihatan keruh. Kemudian kalau padatan larut itu adalah padatan yang dia larut di dalam larutan itu ya, contohnya NaCl, gula dan segala macam. Nah, kalau kita jumlahkan itu dikenal namanya adalah total padatan ya. Jadi total padatan itu adalah jumlah dari banyaknya padatan yang tersuspensi atau yang melayang-layang, tadi yang melayang-layang debu-debu kecil ini yang menyebabkan air dia keruh, kemudian ditambahkan dengan jumlah padatan yang larut. Yang misal contoh ada yang kan banyak mineral alam itu ada yang larut kan, NaCl, kemudian gula dan segala macam, ada mineral lain juga. Ketika dijumlahkan, maka itu dikenal dengan nama total padatan. Yang ini biasanya orang kenal dengan istilah TSS, Total Suspended Solid, atau total padatan tersuspensi. Kalau yang terlarut itu dikenal dengan istilah TDS, Total Dissolved Solid, atau total padatan yang terlarut. Kemudian kalau yang total padatan itu biasanya dikenal dengan TS, Total Solid. Sampai sini paham ya? Oke. Terkait dengan dua jenis padatan tadi, padatan tersuspensi dengan padatan terlarut, saya akan menjelaskan dulu maksud dari padatan yang tersuspensi. Jadi misal saya punya larutan gitu ya. Nah, di sini tuh ada
partikel-partikel halus banget, kecil banget. Coba nanti teman-teman cari referensinya berapa ukuran yang dikatakan dia bisa dikatakan sebagai padatan yang tersuspensi. Ada ukurannya berapa meter pangkat berapa gitu, minus 10 pangkat minus berapa gitu. Nanti teman-teman silakan cari. Nah, ini partikel yang kecil ini, kenapa tuh dia bisa melayang-layang gitu ya? Kenapa dia nggak turun ke bawah gitu ya? Partikel ini kalau kita perbesar, misal kita perbesar gitu ya, kita perbesar gini, ada beberapa gaya yang bekerja di partikel ini gitu ya. Ada gaya gravitasi, kemudian ada gaya apungnya, ada gaya apung gitu ya. Kemudian ada satu lagi gaya tolak menolak antar partikel yang satu dengan yang lain, tolak menolak dan tarik menarik gitu ya. Karena beratnya ini sangat kecil, karena masanya sangat ringan, maka tidak menyebabkan dia turun ke bawah karena gaya gravitasi, dan tidak menyebabkan dia bisa naik ke permukaan sini. Jadi dia tetap melayang gitu ya, tetap melayang di dalam larutan gitu ya. Nah, ketika partikel ini melayang gitu ya, kemudian dia ketemu dengan partikel-partikel yang lain gitu ya, partikel-partikel halus yang lain, dia itu punya kestabilan. Mereka tidak tolak menolak juga gitu ya, dan mereka juga tidak tarik menarik. Jadi mereka tuh nolak banget enggak, narik banget enggak, antara partikel yang satu dengan partikel yang lain di sini. Jadi menyebabkan mereka itu masih tetap melayang-layang. Nah, solusinya bagaimana cara memisahkan mereka gitu ya. Bagaimana cara memisahkannya? Mungkin kemarin sudah dijelaskan sama Bu Cahya, yaitu kita buat partikel yang halus ini bertambah beratnya dengan cara menggabungkan partikel halus ini gitu ya. Menggabungkan satu partikel halus dengan partikel halus yang lainnya. Berarti yang kita lakukan adalah memecah kestabilan ini. Bagaimana cara biar partikel ini itu tidak stabil? Nah, dengan cara memberi senyawa gitu ya, yang namanya adalah koagulan. Jadi kita masukkan di sini gitu ya, koagulan. Fungsinya koagulan sederhananya adalah dia memberikan muatan tertentu, memberikan muatan negatif gitu ya, memberikan muatan negatif pada permukaan partikel ini sehingga menyebabkan dia tidak stabil. Kalau dia tidak stabil, partikel ini, masing-masing partikel ini, dia akan bergerak tuh, bakal bergerak, bisa menyebabkan, memungkinkan mereka untuk saling tabrakan. Nah, ketika mereka sudah tabrakan gitu ya, alhasil mereka nempel nih. Ketika mereka nempel gitu ya, yang ini nempel, terus ketemu lagi, nanti ada yang nempel, ketemu lagi dengan partikel lain yang tidak stabil, mereka nempel. Nah, menyebabkan bobot mereka itu lebih berat dari gaya apungnya. Ketika bobot mereka itu lebih berat, maka dia nanti lama-kelamaan akan turun ke bawah, turun ke dasar sini nih dan mengendap. Nah, peristiwa terbentuknya ini gitu ya, dari yang kecil, dari partikel kecil bertemu lagi dengan partikel kecil yang lain yang tidak stabil, ini namanya adalah proses flokulasi. Itu pembentukan flok gitu ya. Kemudian dia turun ke bawah gitu ya dan mengendap. Makanya ini nama prosesnya itu adalah proses koagulasi dan flokulasi. Mungkin sudah dijelaskan sama ibunya. Itu sekilas terkait dengan padatan tersuspensi. Jadi maksud dari padatan tersuspensi itu adalah padatan yang melayang-layang, yang stabil di dalam larutan. Dia turun ke bawah enggak, kemudian mengapung di permukaan juga enggak gitu ya. Itu yang namanya tersuspensi. Nah, di praktikum kemarin yang sudah dijelaskan sama Bu Cahya, kita nih diminta bagaimana sih cara menghitung partikel yang kecil-kecil ini gitu ya. Bagaimana sih cara menghitungnya, ada berapa banyak sih gitu ya. Kemudian juga kita diminta menghitung berapa banyak sih partikel yang terlarut gitu ya. Nah, itu nanti kita coba. Oke, kita bahas yang pertama, partikel yang mana nih? Sebenarnya prosesnya sih sama aja ya. Coba kita mulai dari cara kerjanya. Misal saya punya larutan air limbah gitu ya, limbah yang pengen kita hitung nilai TSS-nya gitu ya. Mau kita hitung nilai TSS, TDS dan TS-nya. Pertama, kita cuplik dulu limbah ini dalam volume tertentu. Kemudian
kita lakukan proses penyaringan. Kita melakukan proses penyaringan gitu ya. Ini ada wadah yang di bawahnya untuk nampungnya nanti. Nah, kalau untuk yang menghitung TSS, berarti kan kita butuh yang namanya adalah media penyaringnya atau filternya. Maka di sini kita kasih kertas saring yang bisa menahan si partikel yang melayang-layang ini. Nah, nanti coba teman-teman cari seberapa sih besar-besarnya pori dari saringannya ini sehingga bisa menghambat gitu ya, menangkap si partikel halus ini dan menempel di kertas saringnya. Jadi kemudian kita tuangkan gitu ya secuplik air limbah tertentu gitu ya, misalkan kita ambil misal 10 mili gitu ya, kemudian kita lakukan penyaringan. Nah, nanti kan ada padatan yang nempel di kertas saring, kemudian ada yang lolos dari kertas saringnya gitu ya. Kan misal ini kertas saring nih, ada yang nempel nih di kertas saringnya. Kemudian karena yang terlarut itu ukuran porinya lebih kecil dari kertas saring, maka dia akan turun ke bawah. Yang nempel ini adalah namanya padatan tersuspensi, yang turun ke bawah atau yang lolos dari kertas saring itu adalah TDS-nya, padatan yang terlarutnya. Maka gitu ya, maka nanti di sini gitu ya ada yang lolos dari kertas saring. Nah, yang nempel di kertas saring itu kita nanti hitung sebagai TSS, yang lolos gitu ya, yang lolos itu sebagai TDS. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kertas saring ini setelah kita saring gitu ya, kita ambil gitu ya, kemudian kita lakukan pengovenan misal pada suhu 105 derajat Celcius. Oke, saya bikin baru lagi. Ini yang ada di kertas saring gitu ya. Ini yang ada di kertas saring yang nempel tersaring di kertas saring. Kemudian ini yang lolos ke bawah gitu ya, yang lolos dari saringannya. Nah, yang di kertas saring ini kita masukkan ke dalam oven. Kemudian kita lakukan proses pengopenan gitu ya, pada suhu 105 derajat Celcius. Nah, pada saat mengopen nggak mungkin kan langsung kertas saringnya dimasukin, berarti kan kita butuh wadah. Nah, berarti kan kita nanti perlu nyiapin si cawannya dulu. Jadi cawannya ini beratnya kita harus hitung dulu nih sebelum kita tambahin si kertas saring yang ada padatannya. Jadi ini dihitung dulu berat awalnya, misal berat awalnya A gitu ya. Kemudian setelah kita tambahkan kertas saring, kemudian kita lakukan pengopenan pada suhu 150, misal ini B. Berarti kan kita juga butuh berat kertas saringnya. Berat kertas saring sebagai C misal. Berarti kan nanti untuk mencari gitu ya, untuk mencari jumlah padatannya ya gampang lah ya. Berarti kan nanti B gitu ya, B dikurangin dengan berat kertas saring dikurangin dengan berat cawannya gitu ya. Ini adalah berat padatannya. Berat padatan yang ada di sini. Nah, nanti berat padatan ini baru kita masukkan ke dalam rumusnya. Ya, tadi kan ada 3 komponen kan ya, ada cawan, kemudian ada kertas saringnya gitu ya, terus ada padatannya. Nah, ini yang udah beratnya, yang udah kita masukin oven dan beratnya kita timbang udah konstan gitu ya. Terus berarti kan ada 3 massa nih. Yang pertama ada massa cawan, kita misalkan A gitu ya. Massa kertas saring kita misalkan B gitu ya. Kemudian ada massa totalnya ini misalkan C. Ya. Berarti untuk mendapatkan jumlah padatannya gitu ya. Jumlah padatan gitu kan. Padatan tersuspensi gitu ya. Berarti kita simbolkan dengan yang lain aja. Berarti misalkan D, padatan tersuspensi itu adalah berarti C berat total dikurangkan dengan berat cawan dikurangkan dengan berat kertas saring. Nah, nanti untuk rumusnya TSS sama dengan gitu ya, berat si D, berat padatan tadi yang ini dalam satuan miligram per volume cuplikan dalam satuan mili dikalikan dengan 1000. Rumus ini juga sama juga kalau misalnya kita ubah rumusnya TSS
sama dengan D dalam satuan gram gitu ya, per volume cuplikannya yang 10 mili tadi dalam satuan mili dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan 10 pangkat 6. Gitu ya. Sampai sini paham teman-teman? Sama, dua rumus ini sama, ini dengan ini sama. Karena kan ini dari gram ke miligram itu kan butuh konversi kan ya? Ya kan, butuh konversi kan ya? Dari miligram ke gram itu butuh konversi. Jadi dikali berapa? Oke. Terus itu terkait dengan yang TSS. Nah, sekarang yang TDS, yang larutan yang ada di bawahnya, yang lolos tadi gitu ya. Yang lolos di bawahnya sini tadi. Nah, ini gimana tuh caranya gitu ya? Ini kan ini larutan, tapi kan ada padatannya yang larut. Gimana caranya? Ya udah, ini beserta ini kita pindahkan dulu ke dalam sebuah cawan gitu ya, dalam sebuah cawan. Kemudian kita lakukan pengopenan, masukin tuh di dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius sampai airnya nguap. Airnya nguap berarti kan nanti tersisa padatannya doang. Nih tinggal tersisa padatannya doang nih di sini. Berarti nanti untuk mencari padatannya ini kita butuh massa si cawan. Massa cawan sama massa ini, massa totalnya dia. Berarti habis kita keluarkan dari oven, kita timbang gitu ya. Tapi terlebih dahulu di awal kita udah tahu massa si cawannya. Misal massa cawannya itu gitu ya, massa cawan kosong itu adalah A gitu ya. Kemudian massa cawan yang udah ada padatannya itu B misal. Berarti rumusnya apa? Rumus mencari TDS-nya. Sama kayak tadi. Kalau kasusnya kayak gini berarti rumus untuk mencari TDS-nya TDS berarti kan A itu adalah massa cawan kosong dan B itu adalah massa cawan dan ada padatan yang sudah dikeringkan di dalam oven, berarti massa padatannya apa? Berarti B dikurang A kan untuk mencari itu. Nah, ini dibuat dalam satuan miligram, kemudian per volume dalam satuan mili dikalikan dengan 1000. Nanti ini satuannya satuan dari TDS gitu ya. TDS bla 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 dalam satuan miligram per liter. Sama dengan yang TSS. Nanti TSS itu satuannya adalah miligram per liter juga. Cari sebentar. Nah, kalau dari sini udah kelihatan kan berapa padatan totalnya, bisa aja langsung dijumlahkan gitu dengan cara dijumlahkan bla bla bla, nanti dapat padatan totalnya. Nah, nanti padatan total ini juga bisa dicari dengan praktikum juga. Gimana caranya? Coba ada yang tahu gimana caranya? Oke, coba sekarang sebentar saya lihat HP dulu. Oke, sekarang kita kalau dengan metode praktikum bagaimana cara menghitung total padatannya. Kalau dari teori ini kan berarti kan yang TDS ditambahkan TSS gitu ya. Harusnya berapa gitu ya. Nah, kalau dengan cara praktikum ya langsung aja gitu ya. Misal kita punya air limbah
air limbah, kita ambil, kita cuplik dalam jumlah tertentu, misal 10 mili gitu ya. Kita punya cawan kosong, misalkan cawan kosong itu bangsanya A, kemudian setelah dia ditambahkan dengan air limbah 10 mili gitu ya. Setelah ditambahkan dengan 10 mili gitu ya, kita lakukan pengopenan pada suhu 105 derajat Celcius, kemudian kita dapat berat konstannya gitu ya, berat padatan konstannya di sini. Airnya udah nguap kan. Karena airnya udah nguap nih, berarti kan tinggal padatannya doang. Ini misal masanya B gitu ya. Jadi proses untuk mencari jumlah padatan total itu tidak perlu disaring. Jadi limbahnya ini, air limbahnya ini langsung kita cuplik dengan jumlah tertentu, kemudian kita masukkan ke dalam cawan, kemudian kita lakukan pengopenan. Berarti kan nanti secara otomatis di dalam cawan ini, di dalam cawan yang kita cuplik tadi gitu ya, di dalam larutan limbah yang kita cuplik itu udah mengandung dua padatan. Ada padatan yang melayang-layang tadi yang tersuspensi, sama ada padatan yang larut. Ada padatan yang larut di dalam sini. Nah, ketika kita uapkan pada suhu 105 derajat Celcius, yang tersuspensi tetap, yang terlarut nanti akan terbentuk kristalnya gitu ya, akan terbentuk kristalnya, menyebabkan dia berubah jadi padatan juga. Ya kan? Nah, berarti untuk mencarinya sama rumusnya dengan yang tadi. Misal ini cawan kosong beratnya A, kemudian cawan yang udah berisi padatan tersuspensi dan padatan yang terlarut tadi misalkan B. Berarti untuk mencari total padatannya, total solid, berarti B dikurangkan dengan A dalam satuan miligram, diingat, dalam satuan miligram per volume cuplikan dalam satuan mili dikalikan dengan 1000. Atau bisa juga menggunakan rumus B dikurangkan dengan A dalam satuan gram, dia B dan A nya dalam satuan gram per volume cuplikan dalam satuan mili dikalikan dengan 10 pangkat 6. Sama. Nanti satuan akhir dari TS ini, satuan akhirnya kalian dapat nanti misal TS sama dengan blank 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 miligram per liter. Nah, nilai ini, nilai dengan cara kita praktikum ini tadi gitu ya, itu sama dengan, harusnya nilainya sama dengan kalian menjumlahkan yang di awal tadi, menjumlahkan TSS ditambahkan dengan TDS. Oke, harap teman-teman paham sekilas cara menghitung dan cara praktikum untuk TS, TDS, dan TSS. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang masih bingung dan ingin tanyakan, langsung tanya ke WhatsApp saya saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.